Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara dan saya hari-hari ini? Bersukacita, bangga, atau bahkan banyak ucapan syukur apa lebih dari itu? Ya, itu yang saya harapkan, kita sama-sama mempunyai sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini. Ya, dunia saat ini mungkin tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik karena kita sudah berusaha, kita sudah melakukan segala sesuatunya, namun hari ini yang kita lihat apa? Mencekam, menakutkan, bahkan membahayakan masa depan kita. Ya, tapi hari ini Tuhan berpesan dan Tuhan berikan pengharapan dan Tuhan berikan sesuatu yang baru buat kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, minta Roh Kudus akan membimbing kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan berbuat berkenan kepadanya menjadi berkat buat kita dan disukai banyak orang. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pada siang hari ini, pada saat ini di mana kami berada, bersyukur rahmat-Mu berlimpah atas kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, layakkan kami dan kuduskanlah kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu menjadi kekuatan kami, pengharapan dan masa depan kami. Rapi kami dan pimpin kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kondisi dan keadaan yang sedang saat ini kita jalani, kita hidupi, dan di mana segala sesuatunya mungkin di luar dari pikiran kita, kehendak kita, dan rencana kita. Namun saya mau katakan sesuai dengan firman Allah bahwa hari ini ada pengharapan, hari ini ada masa depan, dan bahkan hari ini ada berkat-berkat yang berlimpah buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang pertama, ketika kita mensikapi kondisi yang sekarang ada, banyak orang cemas, banyak orang sedih, bahkan banyak orang hopeless tanpa pengharapan lagi. Banyak orang mungkin tidak sesuai dengan masa depan yang diharap-harapkan. Sudah sekolah, sudah belajar, sudah sedemikian rupa, tapi kenapa hari ini seperti ini? Namun Alkitab memberikan kepastian dan jaminan. Yang pertama, saudara, ketika menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi, jangan takut. Apa itu jangan takut? Bagaimana jangan takut? Jangan takut itu apa? Jangan takut. Yang pertama, ketika saudara berpikir positif. Apa? Jangan takut berpikir positif. Kita belajar di sana dalam firman Tuhan dalam Bilangan pasal yang ke-14 yang dinyatakan di mana beberapa pengintai yang dikirim untuk melihat tanah perjanjian, apa? Ke-10 pengintai dia berpikir negatif, dan yang lebih mengerikan lagi, bukan hanya berpikir, namun dia berkata-kata yang negatif tentang negeri di depan mereka. Orangnya besar, tinggi, dan bahkan memakan sebangsanya, memakan manusia itu sendiri, kanibal. Namun ada satu pribadi, siapa? Kita sebenarnya sudah tahu, yaitu apa? Yosua dan Kaleb. Dia berkata, negeri di depan kita sangat elok. Negeri di depan kita akan kita rebut menjadi tanah untuk kita duduki. Untuk kita, dan untuk kita. Dan yang terjadi, Yosua dan Kaleb menikmati tanah perjanjian. Yang dia pikir beberapa waktu lalu, dia berpikir positif tentang kondisi di depannya. Namun, ke-10 pengintai, dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan binasa. Yang pertama Bapak Ibu, saudara dan saya, jangan takut berpikir positif. Jangan takut berideologi positif. Dan jangan takut untuk memperkatakan yang positif. Yang kedua, saudara, jangan segan-segan, jangan takut-takut, jangan bimbang, jangan ragu. Yang kedua apa? Jangan takut memberi. Ya, dalam Raja-Raja dikatakan ada seorang hamba Tuhan, dia datang kepada janda di Sarfat. Dan pada waktu itu kondisinya hampir mirip sekarang. Kondisinya krisis, kekurangan, kemiskinan melanda di mana-mana. Dan ada seorang janda. Di situ dia bilang, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lagi. Aku hanya punya segenggam tepung. Selesai setelah aku masak, maka aku akan mati bersama dengan anakku. Namun hamba Tuhan berkata, apa? Berikan kepadaku buat untuk aku. Dan apa yang terjadi? Dan engkau tidak akan mengalami kekurangan apapun. Dan dengan bersegera, seorang janda ini memasak, membuat adonan, dan apa? Diberikan kepada hamba Tuhan tersebut. Dan yang terjadi,
di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kekurangan, hamba Tuhan ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Jangan kamu egois berpikir diri sendiri, belajar memberi di tengah-tengah krisis. Sehingga apa yang tidak dipikirkan, sehingga apa yang tidak dia rencanakan selama Tuhan berkehendak akan mendatangkan apa? Kebaikan. Sehingga janda Sarfat ketika dia memberikan sisa dari kehidupannya, sisa dari pengharapannya, dia memberikan terakhir setelah dia memberikan roti ini, gandum ini pasti dia akan mati. Dia berikan kepada hamba Tuhan. Dan yang terjadi, buli-buli yang berisi minyak, tepung itu yang dia berikan tidak pernah habis dan bahkan berlimpah dan berlimpah dan berlimpah. Haleluya. Yang kedua, jangan takut memberi. Jangan takut menasehati. Jangan takut mengasihi. Jangan takut untuk memberikan apa yang saudara dan saya punya untuk mereka yang butuh. Nah, hari-hari ini banyak orang takut memberi, takut ketularan, takut mungkin terinspirasi pikiran-pikiran yang negatif. Jangan takut. Beri apa yang kamu dapat. Beri, utamakan mereka. Ya. Dan yang ketiga, kita berkata saat itu di dalam Yohanes, para murid-muridnya setelah dia perjalanan mengikuti Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah badai, di mana situasinya gelap pada waktu itu, apa yang terjadi? Yaitu murid-murid ketakutan di hari yang gelap itu karena ada gelombang besar. Dan di tengah-tengah gelombang apa yang terjadi? Ada satu sosok pribadi di situ berjalan. Dan apakah dia bangga ketika ada pribadi yang seolah-olah bisa menolong? Tidak. Dia malah ketakutan. Namun pribadi tersebut adalah Bapa dari segala Bapa di dunia. Tuan dari segala Tuan di dunia. Dan bahkan presiden dari presiden di dunia. Yaitu Yesus Kristus. Dia datang kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya mengira karena orang yang sudah berpikiran negatif, orang yang sudah hopeless, orang yang tidak bisa mengerti masa depan, dia hanya khawatir, kebingungan, keraguan dan kebimbangan. Sehingga hal yang positif pun dia tangkap menjadi suatu hal yang negatif. Namun Tuhan dengan kasih-Nya, ini aku, jangan takut, tenanglah. Ya, saudara bagaimana? Ini aku. Yesus Kristus ada di sini, di hatimu, di hatiku, di kotamu, di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi Bapak Ibu, ketiga hal ini yang mendasari saudara dan saya akan lebih mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang saudara harapkan ketika saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi jaminannya. Kenapa? Yang pertama, jangan takut berpikir positif, walaupun yang lain pada negatif, pada bingung, pada galau. Dan yang kedua, jangan takut memberi. Beri apa yang kamu punya. Beri maka kamu akan mendapatkan. Dan yang ketiga, jangan takut. Karena ini aku, Yesus Allah Tuhan yang perkasa, yang dahsyat, yang menguasai jagat raya. Dan segala isinya aku yang punya. Dan aku yang akan menjamin hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom.